Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang matematika keuangan. Yang pertama itu baris deret, aritmatika geometri. Yang kedua anuitas. Yang ketiga sinking fund dan capital budgeting. Yang keempat depresiasi. Yang kelima saham dan obligasi. Baik, pada presentator pertama dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu baris dan deret aritmatika. Yang dimana baris aritmatika adalah susunan bilangan yang memiliki selisih tetap antar suku. Yang dimana rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yang dimana A itu suku awal dan N itu sukunya, sedangkan B itu selisihnya. Kemudian ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku baris aritmatika, yang dimana rumusnya itu Sn N dibagi 2, kemudian 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Next. Kemudian ada contohnya. Contoh dari baris dan deret aritmatika kita ngambil dari gaji Pak Takbir. Gaji Pak Takbir pada setiap bulannya yaitu 7.149. Jika gaji Pak Takbir naik menjadi 200.000, berapakah gaji Pak Takbir pada tahun keempat? Dan berapa total gaji Pak Takbir jika naik menjadi 150.000 selama 10 tahun? Kita masuk ke jawaban yang pertama, yaitu diketahui kan suku awalnya yaitu 7.149 ditambah 4 dikurang 1 dikali 200. Jadi 7.149 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 200. 200 itu selisihnya. Jadi hasilnya tuh 600, totalnya tuh 7.749. Oke, jadi jawaban yang kedua yaitu deret aritmatika, yaitu suku ke-10 sama dengan 10 dibagi 2, terus 2 dikali A, itu A-nya tuh suku awalnya jadi 7.149 ditambah 10 dikurang 1 dikali 150.000. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya itu, yaitu 2 dikali 7.149, hasilnya tuh 14.298. Kemudian 10 dikurang 1 hasilnya tuh 9. 9 dikali 150 hasilnya tuh 1.350. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya tuh 5. 5 dikali 15.648 hasilnya tuh 78.240. Next. Nah, kemudian ada baris dan deret geometrik. Baris geometrik adalah susunan bilangan yang memiliki rasio tetap, sedangkan deret geometrik adalah penjumlahan dari baris geometrik. Nah, kemudian ada contoh soal. Jika setiap bulan selanjutnya gaji Pak Takbir naik menjadi 5% dari gaji sebelumnya, berapa gaji Pak Takbir pada tahun kelima? Dan berapakah total gaji Pak Takbir selama 7 tahun? Nah, mana rumusnya tuh UN sama dengan A, A-nya tuh suku awal, dan R rasio pangkat N dikurang 1. U5 sama dengan, karena suku awalnya 7.149 dikali rasionya itu 1,05 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 7.149 dikali
dibagi R dikurang 1. Suku ketujuhnya yaitu A-nya, suku awalnya 7.149.000, kemudian rasionya 1,05, pangkat 7 dikurang 1 dibagi 1,5 dikurang 1. Jadi hasilnya tuh 7.149.000 dikali 0,471004227 dibagi 0,05. Totalnya tuh 2.910.360.9218828 dibagi 0,05. Jadi totalnya tuh semua 58.218,44. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi. Kali ini saya akan membahas tentang anuitas. Apa itu anuitas, teman-teman? Anuitas itu adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang umumnya sama besar dengan periode yang sama pada setiap pembayaran. Contoh sederhananya itu adalah pembayaran bunga pinjaman. Lanjut saja. Anuitas itu ada beberapa jenis. Yang pertama, anuitas biasa. Pembayarannya dilakukan setiap akhir periode. Yang kedua, anuitas dibuka. Pembayarannya dilakukan mulai awal periode. Yang ketiga, anuitas ditunda. Pembayarannya dilakukan setelah beberapa periode. Namun teman-teman, kami hanya diajarkan itu anuitas biasa untuk sekarang. Jadi kami hanya akan menjelaskan anuitas biasa saja. Lanjut, anuitas biasa itu umumnya ada present value atau PV, yaitu nilai sekarang dari rangkaian pembayaran di kemudian hari. Yang kedua itu umumnya ada future value atau FV, nilai akhir dari nilai tertentu, waktu yang diperlukan dan berapa nilai yang diperlukan untuk mencapai nilai tertentu. Gitu. Lalu anuitas biasa itu ada nilai sekarang, ada nilai yang akan datang, dan ada yang tak terhingga. Kita lanjut saja. Anuitas biasa nilai sekarang, rumusnya itu adalah present value sama dengan dalam kurung 1 kurang dalam kurung 1 ditambahi tutup kurung pangkat minus n tutup kurung dibagi I dikali A. Oke, PV itu present value, nilai sekarang. A itu anuitas atau nilai awal. I itu adalah tingkat bunga dari anuitas tersebut. N itu adalah jumlah periode. Lalu contohnya kita mencari nilai PV, misal PV-nya tidak tahu. Itu hitunglah nilai sekarang dari uang 1 juta rupiah yang diterima setiap tahun selama 5 tahun mulai 1 tahun lagi jika tingkat bunga yang relevan adalah 15% PA. Oke, sebelum lanjut, apa itu 15% PA? PA itu adalah 15% per tahun. Jadi kalau ada tanda P titik A titik itu adalah per tahun, teman-teman. Oke, yang diketahui itu A-nya itu adalah 1 juta rupiah, I-nya itu 15% per tahun, N-nya itu 5 tahun, bayarannya itu per tahun. Yang ditanya, hitunglah nilai sekarang, yang berarti itu adalah present value, PV. Jadi PV-nya itu berapa? Ini adalah pengerjaannya, yaitu PV itu dalam kurung 1 dikurang 1 dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung minus pangkat minus N tutup kurung bagi I kali A. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu, teman-teman, yaitu dalam kurung 1 minus dalam kurung 1 plus 0,15 tutup kurung pangkat minus 5 tutup kurung. 0,15 itu dapat dari 15%. 15% itu kalau 100% kan 1, kalau 15% berarti 0,15 gitu. Jadi dihasilkan dalam kurung itu menjadi 0,5502823 265. Hasil
hasil tersebut kita bagikan I. Hasil tadi dibagi 0,15 yaitu menjadi 3,35 2155,098 dikalikan A itu 1 juta rupiah menjadi 3.352.155,10 rupiah. Jadi nilai sekarang dari uang 100 juta rupiah yang diterima setiap tahun selama 5 tahun dalam bunga 15% per tahun adalah 3.352.155,10 rupiah. Gitu teman-teman, cara mencari nilai present value-nya. Lalu ada lagi cara mencari nilai A-nya. Cara mencari nilai A itu kita lihat di contoh ini. Ini meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun. Jika pinjaman tersebut harus ia lunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, berapakah besarnya cicilan yang harus dia bayar setiap bulannya? Yang pertama kita tahu itu present value-nya. Present value-nya itu adalah 10 juta rupiah. I-nya itu adalah 12% per tahun. N-nya itu 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Kan 24 kali cicilan bulanan, yang artinya 2 tahun. 24 yang sama dengan itu adalah 24 bulan. Ditanya berapakah besarnya cicilan? Yang berarti itu anuitasnya ditanya. Itu A. A-nya berapa? Pertama, ini adalah pengajaannya. A itu adalah PV dibagi dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat minus N tutup kurung dibagi I. Kita kerjakan dalam kurungnya dulu. Jadi dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,01 tutup kurung pangkat minus 24 tutup kurung. Sebelum lanjut, kenapa I menjadi 0,01 sedangkan I sebelumnya itu adalah 12% per tahun? Karena cicilannya itu adalah bulanan, bukan tahunan. Sedangkan I-nya itu 12% per tahun, bukan per bulan. Cara mendapatkan 0,01 adalah 12% dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena itu adalah bulanan dalam tahunan, dalam 1 tahun. 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi 12% dibagi 12 itu adalah 1%. Yang jika dinominalkan menjadi 0,01. Jadi dalam kurung 1 kurang dalam kurung 1 tambah 0,01 dalam tutup kurung pangkat minus 24 tutup kurung hasilnya adalah 0,212,338,726. Hasil tadi dibagi I terlebih dahulu. Hasil tadi dibagi 0,01 menjadi 21,24,33,8726. Lalu hasil tadi itu bagi PV. PV dibagi hasil tadi. Jadi 10 juta rupiah dibagi 21,24,33,8726. Hasilnya itu 470.734,72 rupiah. Jadi besarnya cicilannya harus ia bayar setiap bulanannya adalah 470.734,72 rupiah. Begitu cara mencari nilai A-nya, teman-teman. Lalu kita lanjut anuitas biasa nilai yang akan datang. Itu adalah FV sama dengan buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1 tutup kurung itu dibagi I dikali A. Sama seperti tadi, cuman dibalik saja. Minus 1-nya di depan dan pangkatnya bukan minus lagi, itu saja. FV itu adalah future value, nilai yang akan datang. A itu anuitas, I itu tingkat bunga, N itu adalah jumlah periode. Untuk pengerjaannya kurang lebih sama seperti tadi. Perkenalkan, nama saya Emil Wika Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinking fund dan capital budgeting. Di sini sinking fund
adalah sejumlah uang yang diperlukan pada waktu tertentu di waktu yang akan datang dan dapat diakumulasikan secara sistematis lewat tabungan-tabungan periodik yang sama besar, sehingga akan membentuk dana sama dengan jumlah yang diperlukan, disebut sinking fund. Rumus sinking fund adalah A sama dengan F V per dalam kurung 1 plus I ke kurung pangkat N min 1 ke kurung per I, dengan A adalah jumlah tabungan tiap periode. Sekarang kapital budgeting. Kapital budgeting atau penganggaran modal adalah proses pengambilan keputusan untuk menilai dan memilih investasi jangka panjang yang memerlukan dana besar, seperti pembelian mesin, pembangunan gedung, atau pembukaan cabang baru. Tujuan capital budgeting yaitu menentukan kelayakan suatu proyek investasi, memaksimalkan keuntungan perusahaan di masa depan, mengurangi resiko kerugian investasi, dan mengalokasikan dana secara efisien. Misi investasi capital budgeting yang pertama yaitu investasi penggantian aset, yang kedua investasi ekspansi usaha, ketiga investasi proyek baru, dan yang keempat investasi karena regulasi atau pemerintah. Rumus capital budgeting: P sama dengan nilai investasi sekarang, S sama dengan nilai akhir investasi. Untuk nilai investasi sekarang satu periode tertentu, yaitu P sama dengan S per buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Untuk nilai investasi sekarang selama beberapa periode, P sama dengan S buka kurung 1 min buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min N per I tutup kurung, atau dapat juga ditulis dalam bentuk P sama dengan S buka kurung lagi 1 min 1 per dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N per I. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Wahda. Di sini saya akan membahas tentang depresiasi. Nah, sebelum kita lanjut ke kasus depresiasi, kita harus tahu dulu apa sih itu depresiasi. Nah, secara sederhana, depresiasi atau penyusutan itu adalah pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap menjadi beban selama masa manfaat aset tersebut. Nah, contohnya itu adalah mesin, kendaraan, atau bangunan. Dalam akuntansi, depresiasi bukan berarti perusahaan mengeluarkan uang tunai setiap tahun, melainkan cara untuk mencatat penurunan nilai kegunaan atau kualitas aset akibat pemakaian, umur, atau perkembangan teknologi. Pencatatan depresiasi ini sangat penting karena dapat mempermudah dalam mengambil keputusan perusahaan. Oke, ini adalah metode depresiasi. Yang pertama itu adalah metode garis lurus. Dalam metode garis lurus ini, yang membagi itu adalah nilai penyusutan aset tetap secara merata dan sama besar setiap tahunnya selama umur ekonomis aset tersebut. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode penyusutan yang dipercepat dengan menerapkan persentase terhadap nilai buku aset. Karena nilai buku berkurang setiap tahunnya, beban penyusutan juga akan semakin mengecil. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda. Variasi ini dari hampir sama dengan saldo menurun, tapi dia menggunakan 2 kali lipat tarif penyusutan dari metode garis lurus. Yang keempat, metode jumlah angka tahun. Nah, dalam metode ini itu menggunakan pecahan angka tahun sebagai dasar perhitungan. Misalnya, jika umur aset 5 tahun, maka penyebutannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jumlahnya menjadi 15. Nah, seperti tahun pertama beban disebutkan sebesar 5 per 14, tahun kedua 4 per 15, seterusnya seperti 3 per 15 sampai periode itu habis. Nah, yang kelima itu adalah metode jumlah unit produksi. Metode yang menghitung penyusutan berdasarkan kapasitas output atau penggunaan nyata aset, bukan berdasarkan waktu. Nah,
kendaraan ini diperkirakan memiliki nilai sisa atau residu 30 juta dan umur ekonomis 5 tahun dengan total kapasitas produksi selama umurnya sebesar 100.000 unit. Nah, kita melakukan perhitungan menggunakan Excel karena dalam Excel ini sudah ada memudahkan kita dalam pencatatan karena dia udah teratur. Nah, jadi ini pertama itu metode garis lurus. Jadi dalam metode garis lurus ini untuk depresiasi akhir tahunnya atau RA itu adalah harga perolehan dikurang nilai residu dibagi nilai umur ekonomis. Jadi 180 juta dikurang 30 dibagi 5, itu hasilnya adalah 30 juta. Jadi dalam metode garis lurus ini karena dia sama setiap tahunnya itu akan sama aja dengan di bawahnya itu. Nah, untuk akumulasinya itu adalah periode dulu ditambah dengan depresiasi akhir tahun yang ini. Jadi ini ditambah ini menghasilkan ini. Dan nilai bukunya itu adalah 180 juta dikurang akumulasi penyusutannya. Jadi seperti ini. Jadi itu sama aja untuk periode selanjutnya. Yang kedua itu adalah depresiasi metode saldo menurun. Dalam metode saldo menurun ini dia harus menggunakan persentase, yaitu yang D ini, bagian D ini. Nah, itu sama dengan nilai residu 1 dikurang dalam kurung nilai residu dibagi harga perolehan akar pangkat 1/5 atau umur ekonomisnya menjadi 30%. Nah, jadi untuk perhitungannya ini adalah nilai buku dikali presentasi tadi 30 menjadi 54,211,119. Untuk akumulasi penyusutan tadi itu sama aja dengan garis lurus, dia juga ditambah. Untuk nilai bukunya itu sama aja, tinggal 180 juta dikurang dengan akumulasi penyusutan ini. Dan seterusnya. Oke, selanjutnya itu adalah metode saldo menurun ganda. Dalam saldo menurun ganda ini hampir sama dengan saldo menurun, tapi tarifnya itu 2 kali lipat menjadi ini 40%. Jadi untuk mencari 40% itu adalah 1 per umur ekonomisnya tadi 5 dikali 100%, jadi 40%. Untuk depresi akhir tahunnya ini sama aja, dia nilai bukunya dikali dengan persennya tadi. Coba aja. Dan akumulasi penyusutannya itu ditambah juga periode dulu ditambah depresiasi akhir tahunnya yang periode sekarang. Jadi seperti ini. Dan untuk nilai bukunya itu adalah 180 juta dikurang 72 juta. Hampir juga sama. Mungkin bedanya itu di depresiasi akhir tahun ini. Kalau akumulasi penyusutan dan nilai bukunya itu sama aja dengan yang sebelumnya. Oke, yang keempat adalah metode depresiasi jumlah angka tahun. Nah, dalam dasar penyusutannya ini adalah harga perolehan atau 180 juta tadi dikurang dengan harga residunya yaitu 30 juta menjadi 150 juta. Untuk penyusutannya ini
produksi. Nah, dia ini tergantung dengan unit produksinya itu berapa. Seperti itu. Untuk penyusutannya itu adalah jumlah unit yang di kasus tadi itu adalah 100 juta dikali dengan unit produksi yang di kolom itu menjadi 100. Jadi itu sama aja sesuai dengan periodenya. Untuk akumulasi penyusutan itu sama aja dengan yang sebelumnya, dia juga ditambah periode akumulasi penyusutan periode 0 ditambah dengan penyusutan periode tahun pertama. Jadi itu sama aja dengan yang sebelumnya ditambah sampai periode itu habis. Dan untuk nilai buku itu dia juga dikurang kayak 180 juta dikurang dengan 50 jadi 130 dan sama seterusnya menurun sampai periode itu habis. Perkenalkan, nama saya Lasmida Pasaribu. Di sini akan ulang. Perkenalkan, nama saya Lasmida Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham dan obligasi. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Sedangkan obligasi adalah surat utang di mana investor meminjamkan dana dan mendapat bunga atau kupon. Oke. Di sini ada contoh soal saham, yaitu Rina membeli 1.500 saham PT ABC dengan harga Rp1.200 per saham. Setelah beberapa waktu, saham tersebut dijual dengan harga Rp1.600 per saham. Pertanyaannya, berapa keuntungan yang diperoleh Rina? Oke, di sini diketahui jumlah saham yaitu 1.500. Harga per beli saham itu 1.200. Harga jual per saham itu 1.600. Langkah pertama yaitu menghitung modal awal. Rumusnya yaitu modal awal sama dengan jumlah saham dikali harga beli, yaitu 1.500 dikali 1.200 sama dengan 1.800.000. Oke, langkah kedua yaitu menghitung hasil penjualan. Rumusnya hasil penjualan sama dengan jumlah saham dikali harga jual, yaitu 1.500 dikali 1.600 sama dengan 2.400.000. Dan langkah yang terakhir yaitu menghitung keuntungan. Keuntungan sama dengan hasil penjualan dikurang modal awal, yaitu 2.400.000 dikurang dengan 1.800.000, yaitu totalnya Rp600. Jadi keuntungan yang diperoleh Rina adalah Rp600. Oke, lanjut contoh soal obligasi. Ani membeli obligasi dengan nilai nominal Rp20 juta dan kupon 8% per tahun. Kupon dibayar 1 kali setahun. Pertanyaannya, berapa bunga atau kupon yang diterima Ani dalam setahun? Dalam 1 tahun. Oke, di sini nilai nominal obligasi yaitu Rp20 juta, tingkat kuponnya 8% per tahun, pembayaran kupon 1 kali setahun. Dan langkah yang pertama yaitu mengubah persen ke desimal, yaitu 8% sama dengan 0,8. Langkah kedua, menghitung bunga atau kupon. Bunga kupon sama dengan tingkat kupon dikali nilai nominal, yaitu 0,08 dikali 20 juta, yaitu 1.600.000. Jadi bunga kupon yang diterima Ani dalam 1 tahun adalah 1.600.000. Karena kupon dibayar 1 kali setahun, maka bunga yang diterima langsung Rp1.600.000 per tahun. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga